Bab 885. Aku bergabung dengan militer saat berumur 16 tahun. Saat umur 18 tahun aku memimpin 3.000 orang untuk menyerang musuh ribuan mil jauhnya dan berhasil membunuh banyak musuh. Saat itu terjadi, kamu mungkin baru lulus SMA. Saat aku berumur 20 tahun, aku adalah prajurit pionir. Aku menembus barisan musuh dan prestasi militerku luar biasa. Aku dipromosikan menjadi jenderal bintang 1. Saat itu, kamu masih hidup dengan gak jelas di masa kuliahmu. Saat umur 22 tahun, aku berjuang hingga berdarah-darah dengan ayah angkatku di perbatasan selama 3 hari 3 malam. Kami bertarung sampai mati tanpa menyerah. Saat itu terjadi, kamu mungkin masih bingung apa yang akan kamu lakukan di masa depan. Selama 6 tahun berikutnya, aku memenangkan banyak pertempuran. Sedangkan kamu, aku dengar kamu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Sampai sini, Junet berkata dengan nada menghina dan menarik sudut bibirnya. Prestasi militerku dicapai dengan tanganku sendiri. Aku juga berjalan di atas kerangka dan mayat. Bahkan ayah angkatku nggak bisa mempertanyakannya. Sementara kamu, cuma karena bisa menyembuhkan orang-orang terhormat, jadi kamu memenuhi syarat untuk berdiri di depanku. Adril, apa kamu tahu jarak antara kita? Begitu kata-kata ini diucapkan, jejak kesopanan terakhir di tubuh Junet benar-benar terhapus. Sorot matanya penuh dengan penghinaan dan merendahkan, seolah-olah dia menganggap Adril sebagai semut. Adril menatapnya dengan tenang, lalu berkata, prestasi militer ini sangat hebat. Mengingat kontribusimu untuk negara, aku sarankan untuk berperang dengan baik, maka kamu akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Jangan terpaku pada jalan yang salah. Ikuti jalan yang benar agar kamu bisa pergi melangkah lebih jauh. Apa kamu sedang mengajariku? Junet menatap Adril dengan dingin, diiringi dengan senyum menghina di bibirnya. Awalnya, Junet mengira Adril akan bisa diyakinkan olehnya. Tampaknya Adril lebih keras kepala dari yang dia kira. Karena tidak patuh, maka Junet tidak punya pilihan selain menghancurkan batu mentah penghalang ini. Pada saat ini, ada suara ketukan di pintu. Lalu seseorang berkata, Pak Adril, kepala keluarga menyuruh kami membawakan kuali untuk membuat obat. Aura Junet menjadi tenang dan dia berkata dengan suara dingin, nggak ada masa depan kalau mengikuti Rafa. Kalau kamu menyesal, kamu bisa datang kepadaku lagi. Kalau kamu bergabung denganku, kita bisa melakukan banyak hal. Rafa cuma lumpur yang nggak bisa menahan tembok. Setelah berkata demikian, Junet mengangkat kakinya dan segera pergi. Di belakangnya, suara santai Adril terdengar dan membuatnya langkahnya terhenti sejenak. Jenderal Junet, terkadang batu mentah penghalang yang kamu tendang mungkin bukan batu mentah, tapi berlian yang bisa menghancurkan kakimu. Adril tersenyum samar, seolah dia menganggap ancaman Junet adalah angin lalu di telinganya. Junet tersenyum dingin, membuka pintu dan keluar. Jenderal Junet. Di luar pintu, terdapat anak buah Calvin. Dia sedang membawa kuali obat dan segera menyapa Junet. Aku akan mengobrol dengan Pak Adril sebentar dan gak akan mengganggu kalian lagi. Junet kembali ke sikapnya yang sopan dan santai. Bahkan saat menghadapi orang-orang ini, dia tersenyum dan mengangguk dengan sopan sebelum pergi. Terlepas asli atau palsu, adegan tersebut dilakukannya dengan sangat baik. Tidak heran jika para prajurit di bawah komandonya sangat mengagungkannya. Sementara itu, saat melihat ini, Adril hanya tersenyum. Setelah menyuruh anak buah Calvin untuk meletakkan kuali obat, dia tidak memikirkan hal ini lagi. Tujuan Junet tidak lebih dari menggantikan Gary tak terkalahkan dan mewarisi jabatan panglima tertingginya. Di mata Junet, Adril sebagai seorang dokter yang sangat terampil sekalipun, kesuksesannya masih bergantung pada Gary tak terkalahkan. Namun, tujuan Junet sendiri adalah mengembalikan nama Dewa Obat dan menggantikan gurunya untuk kembali ke negara elang dan bahkan puncak dunia. Pada saat itu, meskipun Junet benar-benar menggantikan Gary tak terkalahkan dan mewarisi posisi komandan, itu hanya sebagian kecil dari permainan kekuatan besar. Akan tetapi, pada saat itu ahli bela diri agung akan mengajak dirinya untuk bekerja sama dan menopang langit dengan tubuhnya sendiri. Junet berpikir bahwa sekarang dia telah mencapai puncak bersama Gary tak terkalahkan dan berhak diancam olehnya. Dia tidak tahu bahwa di matanya, ini hanyalah permulaan. Adril menggelengkan kepalanya pelan. Dia melihat pada kuali obat yang tingginya lebih dari 1 meter, terbuat dari logam yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi. Adril menyalakan api dan mulai memanaskannya terlebih dahulu. Api itu tiba-tiba menjadi terang dan suhunya meningkat dengan cepat. Seluruh proses pembuatan obat akan berlangsung setidaknya 10 jam lebih. Sambil melakukannya, perlu untuk menyesuaikan suhu api dengan energi sejati, lalu menambahkan obat tanpa gangguan. Hanya dengan energi sejati yang kuat dari Master Puncak yang dapat mempertahankan proses konsumsi sebesar ini. Di sisi lain, Junet pergi dari sanatorium dan segera sampai di sebuah taman. Di depan sebuah danau yang besar, seorang pria tua berpakaian sederhana sedang duduk di tepi danau. Dia sedang memancing menggunakan pancing di tangannya dengan tenang. Akan tetapi, yang dipegangnya bukanlah pancing modern, melainkan pancing bambu yang dibuat dengan cara kuno terlihat sangat unik. Saat Junet melihat pria tua itu, langkah dan napasnya menjadi lebih ringan. Meski sudah mengenal pria tua itu selama beberapa tahun, Junet merasa sedikit gugup setiap kali bertemu dengannya. Ketika dia berumur 17 tahun, Junet berada dalam bahaya di medan perang. Pria tua inilah yang menyelamatkannya.
Master puncak kelas 9 yang mengejarnya dipukul sampai mati oleh pria tua itu dengan tamparan ringan. Pria itu meminta Junet untuk memanggilnya sebagai Pak Denis, dan tidak mengungkapkan identitasnya kepada siapapun. Setelah itu, pria itu sering mengajari Junet hingga bisa melampaui kemampuan orang-orang sepantarannya. Semua prestasi yang Junet raih saat ini adalah berkat dukungan dari pria tua bernama Denis ini. Kapan batu mentah penghalang itu bisa dihilangkan? Tanya pria tua itu dengan tenang.